CNN. Mari saudara-saudara, kita akan segera mulai. Pastor Paul belum bisa hadir pada hari ini. Mungkin nanti kita akan doakan juga bersama ya. Pastor Paul hari ini ada appointment dokter ya, supaya hasilnya nanti semua baik dan bisa kembali lagi membawakan Bible study-nya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih yang kami boleh semua berkumpul di sini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan sebentar nanti kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam persekutuan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membicarakan mengenai makna Natal, ya. Makna arti makna Natal, ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa makna Natal yang sesungguhnya, ya. What is the meaning of Christmas? Karena sebagai orang percaya, janganlah Natal menjadi suatu tradisi atau hanya yang diidentifikasikan sebagai suatu perayaan keagamaan. Don't make, as a believer, don't make Christmas as a ritual, like a habit to celebrate. Apalagi Natal ini sudah menjadi event yang mendunia, ya, sudah universal. Jadi banyak pula orang yang non-Kristen merayakannya. Bukan secara religius, tetapi sekedar bersenang-senang atau berpesta-pesta. Bahkan di klub-klub ya, kadang-kadang Christmas Eve, orang di klub ada hiasan-hiasan Natal, tetapi celebrate Christmas. Tapi bukan celebrate Christmas tentang Tuhan Yesus, tetapi berpesta pora, ya, meriah, minum-minum, ya, hura-hura, ya. Sometimes, the non-believers, they celebrate Christmas too, because Christmas is not like universal. So they celebrate it sometimes in a club, drinking, celebrate Christmas. But that is not how we look at it. Jangan kita melihat Natal seperti itu, ya. Kita harus mengetahui apa arti Natal sesungguhnya. Saya mencoba mempelajarinya, dan inilah beberapa hal yang bisa saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu, ya, tapi kita sama-sama belajar merenungkan apa makna Natal sebenarnya, karena Natal sudah diambang pintu, ya. Yang pertama adalah Natal adalah peristiwa Natal itu adalah suatu pengorbanan, ya. Christmas is symbolize sacrifice, ya. Kita ambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Saya rasa we take it from John 3:16, ya. Saya rasa semua sudah hafal ya ayat ini, ya. Ayat yang sangat terkenal dan luar biasa, dan mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana Pak Paul menjelaskan mengenai ayat ini, ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mungkin saya bacanya, ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Bapa di surga mengorbankan Anaknya, ya, memberikan Anaknya menjadi manusia untuk nantinya mati bagi kita semua, menebus dosa-dosa kita. Dan bukan itu saja, banyak lagi di dalam peristiwa Natal yang harus berkorban, ya. Contohnya Yusuf dan Maria yang harus menerima kenyataan bahwa Maria tuh mengandung sebelum mereka menjadi suami istri, ya. So it happened to Mary and Joseph too.
Mary was pregnant before they became husband and wife. Ya, jadi can you imagine how they feel ya? Gimana perasaan mereka waktu itu? Apalagi itu zaman berapa tuh, 2000 tahun yang lalu. Sekarang aja kalau misalnya anak atau cucu kita datang, wah belum kawin, belum apa, udah mengandung, kita aja udah kaget-kaget ya. Perasaan jadi sedih, jadi nggak enak. Tapi bagaimana perasaannya Yusuf dan Mary at that time ya? Dan ketika mereka juga anaknya sudah lahir, Yesus sudah lahir, itu harus mengungsi ke Mesir, lari-lari bawa anaknya. Dan saya rasa banyak kisah di belakang itu di mana mereka harus mencari kandang, harus mencari tempat tinggal. Banyak sekali hal-hal yang mereka tuh benar-benar penuh pengorbanan untuk melahirkan sang juru selamat ya. Ada lagi yang berkorban, yaitu orang-orang Majus ya. Mereka juga rela berkorban mengadakan perjalanan yang sangat jauh untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Orang-orang Majus, they have to make a long journey to find the king. Ya, mereka hanya melihat bintang. Majus bahasa Inggrisnya Magi ya. Magi ya. The Magi has to look at the star and make a long journey. So that is their sacrifice. Ya, banyak sekali yang mereka dikorbankan pada saat peristiwa Natal tersebut. Dan tentunya yang paling luar biasa adalah pengorbanan Tuhan Yesus nantinya di kayu salib bagi kita. Dan baiklah kita renungkan hal ini ya, tentang pengorbanan. Memang kita cuma membaca, melihat, tetapi coba kita pikirkan, kita kan pengikut Kristus, kita juga mesti mengikuti jejaknya. Kita pikirkan pada masa menjelang Natal ini, apa yang telah kita korbankan untuk Tuhan? What do we sacrifice for Him? Ya, we have to think. Ya, we know that a lot of people sacrifice at that Christmas time and that pada waktu Natal. But now, can we think? Can we just reflect it ourselves? What do we sacrifice for Him? Apa yang telah kita korbankan untuk Tuhan? Ya, kebanyakan kadang-kadang orang tuh sering berhitung-hitung dengan Tuhan ya. Bukan, sometimes it's not counting your blessings, but counting what you do to Him ya. Bukan, kadang-kadang kita begini. Saya sering bekerja sama bukan dengan orang-orang gereja ya, orang gereja kita baik-baik. Mungkin di luar kadang-kadang bekerja sama, lalu kan kadang-kadang capek kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya, ini pelayanan. Tapi kan kadang-kadang suka ada kata-kata, capek, udah gue buang tenaga, buang waktu, buang uang ya. Gue capek banget nih, marah-marah ya. Sometimes people complaining about their weight, they counting their sacrifice, not counting their blessing, ya. Jangan sampai kita seperti itu, karena pengorbanan kita, our sacrifice is nothing ya, tidak ada bandingannya. Kita punya pengorbanan itu tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Mana ada kita yang mau berkorban, I will die for you gitu ya. Mungkin kalau orang baru pacaran pura-pura ya, I will die for you ya. Nggak ada orang yang seperti itu ya. Maksudnya Tuhan mau mati untuk kita, mau menggantikan, mau menebus dosa kita itu. Dan mana ada orang yang bisa berkorban, bilang, oh iya saya berkorban untukmu karenanya engkau akan memperoleh hidup yang kekal. That's no way, nggak ada. Kita tidak bisa temukan seperti itu. Jadi saya harap kita merenungkan apapun yang kita lakukan, pengorbanan apa saja untuk pekerjaan Tuhan itu tidak ada, maksudnya tidak ada bandingannya dibandingkan pengorbanan Tuhan bagi kita. Jadi jangan kita hitung-hitungan nama Tuhan ya. Selalu hitung berkat kita. Count your blessing, not your sacrificing. Okay. Itu yang pertama ya, Natal adalah suatu pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah mengajarkan kita mengenai
kerendahan hati. Kita bisa buka di Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya akan membacakannya. Ya. Oke. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, diambil dari Christmas is a humility. It's from Philippians 2 verse 5 to 8. Ya, dan karena Yesus itu dia adalah Raja, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia merendahkan dirinya, merendahkan statusnya. Dia rela turun dari segala kenyamanan di surga, ya. Pasti surga nyaman sekali. Ngapain turun-turun ke bawah, ya? Tapi dia mau, dia turun dari singgasananya, dia rela menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia datang turun ke dunia bukan jadi raja, bukan jadi orang kaya, ya. Dia bukan menjadi penguasa, tetapi hidup seperti kita-kita, seperti rakyat biasa-biasa saja, bahkan bukan orang kaya, dia tukang kayu, ya. Jadi kiranya hal ini dapat kita renungkan juga. Apakah kita juga rela hidup dan keluar dari kenyamanan kita, ya, sama seperti Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Tuhan Yesus tuh sungguh-sungguh dapat merasakan apa yang kita rasakan. Makanya Tuhan dikirim ke dunia menjadi manusia. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia kan rasanya mungkin nggak sama, ya, udah pasti nggak sama. Tapi karena Tuhan Yesus menjadi manusia, jadi sama perasaannya seperti kita, ya. Kita pun juga dapat berbuat seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Kita juga dapat menunjukkan hal tersebut. Seperti misalnya kita dapat turut merasakan bagaimana rasanya tuh kalau kita sakit, kalau kita kesepian, seperti para orang tua yang lanjut usia kan suka kesepian. Kita kan dapat merasakan itu. Kita dapat jadi apa yang dapat kita lakukan, ya? Kita menghibur orang-orang yang kesusahan, mengunjungi orang-orang yang kesepian, ya, menolong orang-orang yang miskin. Kita yang miskin itu jadi kita merendahkan. Jadi misalnya kita orangnya orang kaya, ya, kita merendahkan, ya, kita keluar dari kenyamanan kita menolong orang-orang yang miskin. Jadi kita belajar dari Tuhan yang Dia aja yang raja turun dari singgasana mau, ya. We have to be like more like Jesus. We what do you call it? How do you call it? We became like common people. You know, Pastor Steve? Incarnation? Yeah, okay. Yeah, incarnation. So we became like the others. So like common people. Like we can try to help them to have the same feeling as them, right? Pastor Steve? Okay. Okay, jadi itulah yang kita bisa lakukan, itulah yang kita bisa renungkan untuk Natal ini. Bagaimana bukan saja kita menerima, ya senang sih menerima kado-kado, ya, tetapi ya kita juga belajar memberi dan belajar merasakan bagaimana rasanya nih orang-orang yang sedang kesusahan pada saat ini, tidak punya apa-apa, ya. Kita sama-sama seperti Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan pada kita juga mempunyai belas kasihan bagi orang yang kekurangan. Yang ketiga adalah Natal adalah kabar sukacita untuk semua orang, ya. Jadi Christmas is good news for everyone, untuk semua orang, semua bangsa. Itu ada di Lukas 2 ayat yang ke-10.
Luke 2 verse 10. Lukas kedua ayat yang 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seperti nas yang tadi barusan kita baca, malaikat Allah menyampaikan kabar ini untuk semua bangsa. Begitu pula ada di dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Mungkin Bapak Ibu ingat ceritanya ketika bayi Yesus dibawa ke Yerusalem untuk disunat, diserahkan kepada Tuhan. Di situ juga dinyatakan bahwa ia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Luke 2 verse 30 when Joseph and Mary dedicate Jesus, it said that he will be the light for all the nation. Tentu kalau kita mendengar suatu kabar gembira, jarang ya kita menyimpannya sendiri. Pasti kita ingin share pada teman-teman kita. Misalnya kelahiran anak kita atau kabar-kabar lain yang menyenangkan hati kita, pasti kita ingin membagi-bagi kabar tersebut. Inilah sebetulnya yang Tuhan ingin kita lakukan, ya. Kita bersama-sama mengabarkan berita sukacita ini kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat kita, ya. Jadi kita jangan simpen-simpen berita sukacita ini sendiri, ya. Kita kabarkan kepada orang, ya. We have to share this good news to all the people, to everyone, especially the one who doesn't know them, yeah, who doesn't know Him. I mean, so don't keep it to yourself, ya. Jangan menyimpan kabar sukacita ini. Sebarkan kepada semua orang seperti yang dikatakan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya rasa mungkin semua juga sudah tahu ayat ini, yaitu the Great Commission, Matius, amanat agung dari Tuhan, Matius 28 ayatnya yang ke-19. Ya, Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu adalah amanat agung, ya. Jadi kabar sukacita ini jangan kita simpan-simpan sendiri. Dan saya seperti tadi saya udah share, saya senang sekali kita waktu hari Sabtu kita bisa mengabarkan kabar sukacita ini bersama-sama. Ya, waktu Natal bersama kemarin, jadi banyak orang yang bisa mendengar siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita merayakan Natal, bukannya kita mau senang-senang aja, ya, bukannya kita mau celebrate, pakai baju baru, terus makan enak-enak, ya, ke gereja senang-senang, bukan itu, ya. Tapi sambil itu juga boleh, ya. Tuhan kan maunya kita juga jadi orang tuh yang happy seperti tadi, ya. Yang gembira adalah obat. Jadi kita juga Natal itu buat kita share, ya. Kegembiraan itu buat kita share. Ya, ini yang terakhir adalah yang keempat. Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Ya, ini Natal, Christmas is the realization, not realization, penggenapan apa ya Pak Susti? Fulfillment, ya. Christmas is the fulfillment of His promise, ya. Natal adalah penggenapan janji Tuhan, ya. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, para nabi telah menubuatkan mengenai kelahirannya. Before he was born, all the prophets already prophesied that about the birth of the Lord. Ya, ada yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Ini juga ayat yang sangat terkenal, selalu dibacakan waktu Natal, Yesaya 6 ayat yang ke-9. Ya. Oh salah, Yesaya 9. Yesaya yang ke-9.
ayatnya yang ke-6. Ya, ke-6. 9, 6. Oh, bukan ya. 6, 9. Oh ya. Ya, oke. Maaf. Ininya saya yang terbuka ayat yang lain. Oke. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Isaiah 6 verse 9. Ya. Oh, Isaiah 9 verse 6. Okay, I'm sorry. Yeah. Isaiah 9 verse 6. Ya. Ada juga di Mika 5 ayat 2 dan banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan kepada kelahiran Tuhan Yesus ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan kita tidak pernah berdusta, ya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya dan apa yang difirmankannya pasti akan digenapi, ya. Kita kan seringnya menyanyikan lagu itu ya, memuji Tuhan, apa yang Engkau firmankan pasti akan digenapi, ya. Kita sering mendengarkan lirik lagu seperti itu dan itu adalah kenyataan bahwa apa yang Tuhan firmankan selalu Dia genapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta, ya. Jadi melalui Natal ini kita semua dikuatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, dan baiklah kita terus berfirman dan percaya kepada janji penyertaan Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan jadi Natal ini adalah penggenapan janjinya. Natal ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya, tidak pernah mengingkari, tidak pernah berdusta ya, bukan seperti kita yang suka ingkar janji, ya. Suka lupa-lupa lagi, Tuhan kita nggak suka lupa-lupa. Oke. Banyak lagi makna Natal lainnya yang dapat kita renungkan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca di rumah dan menambahkan hal-hal ini, makna-makna Natal yang lainnya ya, seperti kesederhanaan. Ya, Tuhan Yesus orang yang sederhana. Jadi Natal kalau mewah-mewah tuh ya agak aneh juga ya, karena Tuhan Yesus lahirnya saja di kandang. Ya, jadi banyak hal-hal yang kalau kita lihat, kita merenungkan satu persatu, dan betapa besar kasih Tuhan bagi kita pada hari Natal itu kita ingat, ya. Jadi kalau kita bilang, oh, let us adore Him, itu kan mari kita adore Him, mari kita sembah Dia. Itu memang benar-benar Dia patut disembah dan diadore ya. Jadi baiklah Natal jangan menjadi suatu kegiatan ataupun suatu kebiasaan untuk merayakannya untuk kesenangan kita sendiri, ataupun terkadang Natal itu menjadi beban ya. Mungkin kita keletihan ya, kecapean nyari-nyari kado ya, terus hias-hias rumah, terus jadi akhirnya Natal bukannya kita senang, malahan kita jadi beban. Dompet juga udah tipis ya. Karena kita mau pesta, kita mau macam-macam yang kita mau buat ya, tapi kita lupa Tuhan itu waktu itu nggak seperti itu. Dia sederhana ya, dia rendah hati, dia berkorban. Jadi ya kalau sampai kita juga dompetnya tipis, berkorban dengan senang hati ya, karena kita mau share, mau bagi, mau berbelas kasih kepada yang kekurangan ya. Biarlah di hari Natal ini kita selalu diingatkan akan kasih-Nya yang begitu besar pada kita, dan bagaimana ya kita semua dapat membalas kasih Tuhan ya. Kita pikirkan, kita renungkan sampai nanti sepanjang bulan Desember ini ya, bagaimana Tuhan tuh sangat mengasihi kita, bagaimana kita dapat membalas kasih-Nya. Itulah makna Natal yang saya pelajari. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Susti boleh tutup dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur pada bulan ini kami bisa merayakan saat
Tuhan Yesus dilahirkan, supaya kami bisa ingatkan bahwa Engkau bukan orang Tuhan yang jauh dari kami, tapi seorang Tuhan yang mendekati kami. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat kesempatan untuk mengenal Engkau dan menjalinkan hubungan dengan Engkau. Kami berdoa supaya pada musim Natal ini, perayaan Natal bisa menjadi berkat bagi kami dan bukan beban bagi kami, supaya kami juga bisa melihat kesempatan-kesempatan menjadi berkat bagi orang lain, baik orang yang kami kenal dan kasih maupun juga orang asing yang kami belum kenal, baik di rumah tangga, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan kami, maupun juga di luar aja, di mana saja kami berada. Saya berdoa supaya kami terus ingat bahwa Engkau hadir sebagai tanda kasih-Mu. Engkau mengutus anak tunggal-Mu supaya orang bisa mengalami kasih-Mu. Dan berdoa supaya di mana saja kami berada, kami juga menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengalami keselamatan. Tolong menguatkan kami supaya kami bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan